Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain. Bersama saya Yogi dan saya Gus Robin Ajah 2022. Ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu benua yang hilang, misteri dari benua yang hilang. Selain Atlantis, ada juga Lemuria ya. Ini requestan sih dari teman-teman netizen kita ya, yang request untuk membahas ini. Ya, untuk Atlantis sendiri kita udah pernah buat videonya ya Gus Robin ya, tentang Atlantis. Nah, namun tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang Lemuria. Karena katanya peradaban Lemuria dan Atlantis ini memiliki 11-12 itulah ya, hal yang sama di era yang sama begitu, dan memiliki teknologi yang sama begitu antara Atlantis dan Lemuria. Sebenarnya apa sih sebenarnya Lemuria ini? Apakah benar ada? Apakah hanyalah sebuah dongeng semata atau kisah semata gitu? Nah, di episode kali ini kita akan membahas hal tersebut tentu dengan bantuan pandangan mata batin Gus Robin dan flashback ya Gus Robin ya. Flashback masa lalu itu bagaimana. Namun sebelum lebih jauh, kita salam dulu Gus Robin. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Oke, sedikit catatan ya tentang Lemuria. Istilah Lemuria sendiri berasal dari abad 19 yang dikatakan oleh seorang ahli geologi Inggris bernama Philip Sclater, di mana pada saat itu ia bingung dengan keberadaan fosil dari lemur. Tahu kan lemur, binatang lemur yang di film kartun Madagaskar. Nah, kebingungannya itu dia menemukan fosil tersebut di Madagaskar dan di India, tapi tidak menemukannya di Afrika. Nah, dia berpikir bahwa mungkin saja pada waktu itu ada sebuah pulau atau mungkin sesuatu hal yang menyebabkan India dan Madagaskar ini tersambung gitu. Mungkin saja. Hingga akhirnya si Sclater ini, si ahli geologi ini menyebutkan bahwa ada daratan yang hilang disebut dengan Lemuria. Namun juga ada muncul beberapa kisah-kisah lain ya. Ini berasal dari India sendiri yang disebut dengan istilah Kumari Kandam yang pertama kali muncul pada abad 15. Ini lebih jauh lagi nih, abad 15, yang dimana catatan-catatan itu ada di sebuah catatan kuno karya sastra Tamil. Dalam catatan tersebut ada hubungannya dengan kisah dari seorang penguasa Dravida yaitu Manu, di mana pada waktu itu raja yang bangsanya sendiri terkena air bah tinggi sehingga dia ditolong oleh seekor ikan raksasa, di mana ikan raksasa ini adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu atau awatara yang pertama ya Gus Robin ya. Oke, itu dia sih. Sebenarnya ada banyak keraguan ya. Ada yang bilang bahwa Lemuria itu ada di Samudra Atlantik, ada di Pasifik, ada di India, ada di Samudra India. Hindia ya, Samudra India. Kalau pandangan batin Gus Robin gimana? Kalau saya lihat Lemuria ini terpencar di beberapa tempat. Benar. Dia bukan satu benua gitu, bukan? Pusatnya ada memang di antara Madagaskar dan India. Samudra ya. Hindia berarti ya? Samudra Hindia. Tapi dia memiliki cabang di beberapa tempat. Seperti di Atlantik itu juga ada. Ke utara juga ada, di bagian Asia, Jepang dulu ada. Lemuria ini lebih besar daripada Atlantis sebenarnya, karena bercabang sangat besar ya. Kalau di video lalu ya, Atlantis itu kan berada di Indonesia ya. Kalau Gus Robin berarti ini sebelahan ya, dia sebelahan memang posisinya. Lemuria dan Atlantik dekat. Dulu kan tersambung semuanya. Iya. Ya, jadi ini satu daratan. Ya, memang teorinya adalah dulu kan masih tersambung ya, daratan satu dengan daratan yang lain. Teorinya adalah kan karena pergeseran ya, pergeseran lempeng yang terjadi beberapa tahun itu akhirnya tergeser gitu ya, sampai menjadi daratan modern seperti sekarang. Yang sebenarnya Lemuria sudah ada sebelum Atlantis ada, lebih kuno sebenarnya Lemuria. Dan Lemuria ini memiliki lumayan juga teknologinya, bangsanya. Atlantis bangsa kecil tapi teknologinya lebih maju sebenarnya. Oh, lebih maju Atlantis ya? Sebenarnya meskipun kecil tapi lebih maju. Sedangkan Lemuria maju
juga. Tapi tidak lebih canggih dari Tidak lebih canggih Atlantis ya. Kalau orangnya sendiri gimana bentuk-bentuknya di Lemuria? Kalau Lemuria seperti masih kuno orangnya, masih sedikit agak berbulu dikit. Oh, tubuhnya. seperti manusia purba. Tapi Lemuria sudah canggih. Canggihnya? Hampir 11-12 dengan Atlantis. Tapi lebih tinggi teknologi Atlantis. Ada kisahnya yang saya dengar. Pertama adalah kisah peperangan Antara Atlantis dan Lemuria. Oke. Nah, perang sampai berabad-abad lamanya perang tersebut. Hingga di ujung Di ujung kehancuran, entah itu tahun seribuan berapa itu. Kehancurannya itu penyebabnya karena gini. Seorang laki-laki dari Atlantis dan seorang perempuan dari Lemuria. Ada ikatan cinta. Nah, Lemuria dan Atlantis dilarang untuk menikah. Tapi mereka itu saling cinta. dilarang oleh Pemerintahan masing-masing. Karena mereka berperang, bermusuhan. Jangan sampai menikah ke negara tersebut saja. Intinya seperti ke pemerintahan sana saja mereka tak boleh. Nah, mereka bertemu di cara diam-diam. Seperti di dekat-dekat hutan, dekat apa yang memang tidak terjamah oleh keduanya. Terus mengikat janji menikah. Nah, dalam perjalanan ada pengintai dari keduanya yang ternyata anak dari pemimpin Atlantis dan anak dari pemimpin Lemuria. si pria dan wanita ini. Nah, si Atlantis dilarang, si Lemuria juga dilarang karena bermusuhan. Nah, dalam kisah itu mereka bertemu lagi diam-diam dan diciduklah oleh pasukan-pasukan hingga terjadi pertempuran. Ini awal dari terjadinya perang atau Udah dari dulu perang. Oh, ini terjadi akhir nih ya. Bukan awal dari peperangan. Awal peperangan karena persaingan. Bukan karena ini. Ini di akhir-akhir jadi. Ini akhir. Oke. Nah, Terus terjadi bentrok ya. mereka seperti bersumpah keduanya akan menikah dengan jalan apapun, meskipun dunia ini akan hancur. Mereka bersumpah seperti itu. Nah, sumpah tersebut mereka seakan bersumpah tapi mengutuk juga, mengutuk peperangan tersebut agar peperangan tersebut lenyap dalam waktu kurang dari satu kalpa. Kalau dulu disebut satu kalpa itu 1 tahun 11 hari sebutannya. Kurang dari 1 tahun akan lenyap semuanya. Tuh, mereka seperti mengutuklah peperangan tersebut lenyap. Tapi lama kelamaan bencana di mana-mana, akhirnya terakhir air bah. Sebelum air bah itu, bencana yang sebelumnya adalah air naik dan menghanyutkan juga. Ada juga tsunami kecil, bencana alam. Dan si anak dari pemimpin Lemuria yang perempuan dan anak pemimpin Atlantis yang laki-laki ini bertemu di sebuah gunung. Meskipun mereka menikah kurang dari 1 bulan bertahan, tapi mereka sudah Bahagia. 1 bulan mereka mati. Terus 1 bulan. Kurang dari 1 bulan apa maksudnya ini? Kurang 1. Oh, bukan kurang dari 1 tahun, mungkin lebih tepatnya 1 kalpa ya. Saya nggak ngerti bulanan sana. Setelah itu dia mati. Kurang gitu? dari 1 kalpa, kira-kira 5 bulanan. Nah, si perempuan hamil. Ya. Nah, Si laki-laki hamil. Enggak, si laki-laki kan nggak Perempuan, hamil. ya. Oke. Terjadilah air bah besar. Oke. Yang diselamatkan oleh Awatara Wisnu adalah si perempuan. Yang laki-laki terhanyut. Nah, si perempuan itu memiliki anak kembar, 2 laki perempuan. Itu nanti dinikahkan. Dulu pernikahan sederhana ketika diselamatkan. Si laki perempuan ini jadi anaknya ini ya maksudnya? Ya. Yang diselamatkan itu hanya 1 mampu diselamatkan.
Akhirnya Si laki-laki meninggal. anaknya ini apakah menjadi sebuah raja atau gimana? Atau dia memiliki peran penting mungkin anaknya dalam kisah-kisah? Nggak ada kan? Ya, dia kan termasuk nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita sebenarnya adalah orang yang memiliki kembar laki perempuan itu. Itu pokoknya. Twin gitu ya? Ya, laki tapi laki perempuan itu. Iya. Nah, pernikahan saudara diizinkan terdahulu. Hingga manusia menjadi banyak, pernikahan saudara dikutuk. Ya, kalau dari sisi ini ya tentang air bah itu ya, sebenarnya ada teori itu ya, karena kan pergerakan lempeng bumi itu kan menghasilkan gempa ya, bisa aja tsunami terjadi. Dan memang pada waktu daratan ini masih tersambung nyambung ya, itu sekitar 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu itu memang pertama kali terjadi global warming, pemanasan meningkat di 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Itu memang masuk akal. Sudah lama memang. Mereka udah ada di tahun-tahun sebelum Masehi itu di bawah tahun 3000-an sebelum Masehi. Pertama kali. Jadi sebenarnya nenek moyang bangsa kita ini mereka. Sebenarnya manusia sudah ada banyak, tapi mengalami kiamat. Yang muncul kecil lagi, gitu ya. Muncul lagi manusia. Yang dulunya kenapa manusia ini ada bulunya beberapa? Itu karena dingin dahulu. Ya. Dingin. Sekarang karena panas ya rontok sudah semuanya. Ya, meningkat global warming. Ya, gitu penyebabnya. Makanya agak ada bulu dulu manusia ini. Dan apa yang penyebab pertama terjadi peperangan? Persaingan dalam perdagangan. Seperti ada permusuhan yang memang menyebabkan terjadi pembunuhan pertama, yang memang bangsa Atlantis dibunuh oleh bangsa Lemuria dalam perdagangan, hingga menyebabkan seperti konflik. Gitu ya? Lama-lama menjalar. Jadi peperangan antar negara bangsa. Fanatik masing-masing. Kalau Gus Rubin lihat bentuk-bentuk dari bangunan di Lemuria itu seperti apa? Seperti sebuah candi soalnya. Adakah yang mirip mungkin candi di Meksiko mungkin? Mungkin. Yang batu kotak gitu. Ya, candi-candi. Atau yang seperti piramid enggak? Ya, ada mirip-mirip piramid. Mirip piramid juga ada yang di Mesir tuh. Candi-candi sebagai pemujaan juga dulu. Mereka percaya dengan kekuatan dewa-dewa alam, entah dewa matahari, dewa apa. Belum muncul kepercayaan tentang dewa-dewi yang seperti kita sekarang. Oh, dia lebih alam itu ya. Ada matahari itu dipuja, ada bulan itu dipuja gitu ya. Ada pohon itu dipuja, alam gitulah ya. Lalu kalau teknologi yang paling maju di Lemuria, Gus Rubin lihatnya apa? Saya lihat kapal, ada kapal seperti kapal laut besar. Kapal lautnya seperti apa? Kapal kayu kah? Ada kapal kayu, ada kapal besi. Ya. Mereka sebenarnya sudah mengerti tentang yang namanya bahan bakar juga. Ada juga seperti kapal-kapal terbang di atas itu yang berbentuk seperti kapal terbang balon. Mereka sudah mengerti, bahkan mereka mengerti tentang senjata-senjata meriam besar-besar dalam peperangan tersebut. Saya curiga adanya alien, campur tangan alien ya, karena saya melihat juga ada bentuknya seperti itu. Mereka seperti mentuhankan alien tuh. Kalau orang bilang mungkin Anunnaki, beberapa Anunnaki. Mungkin saya pernah dengar sih tentang Anunnaki ya, yang berbentuk alien. Iya. Tuh, mereka itu pintar sekali dan bisa membuat itu. Dan mereka mengajari tata cara membuat ini, membuat itu. Dan manusia terlalu besar-besar. Tingginya? Bahkan ada yang sampai di bawah 70 meter. 70 meter? Hampir. Gedung ya? 80, di bawah 100 ada. Gedung tingkat 10 ya? Tinggi besar, raksasa dulu manusia. Makanya membuat itu gampang. Sedangkan kalau alien itu juga sebenarnya besar-besar dulu.
Dulu, kalau sekarang alien itu karena memang terkontaminasi. Bentuk alien itu dulu, setahu saya, bukan seperti sekarang, tapi seperti kita. Dulu, bagus. Dulu alien lebih dulu ada dari manusia. Mereka lebih sempurna bentuknya dulu. Tuh, yang berbentuk seperti kakek-kakek, matanya putih-putih gitu. Yang saya curiga dewa Yunani itu alien. Kayak Zeus gitu ya? Iya, alien mereka. Karena memang mereka ada, tapi kenapa manusia di bumi ini wujudnya nggak seperti mereka? Makanya didewakan mereka. Karena saking pintar Sakti, mandraguna. Sakti dulu juga, terus dan pakai teknologi. Ya. Kalau sekarang aliennya sekarang karena tidak percaya dengan Tuhan, jadi kesaktiannya dicabut, terkontaminasi, lebih pendek jadi. Adanya juga bencana yang membuat mereka kiamat dulu. Hampir punah. Gitu ya. Punah, ya. Alien. Oke. Ke Lemuria kembali. Kalau sekarang Gus Robin lihat, apakah masih ada jejak-jejaknya? Ada, seperti bangunan candi, seperti mirip candi di laut. Bawah laut ya? Ya, ada seperti piramid candi. Yang dulunya mereka memuja. Kenapa mereka memuja seperti itu? Karena beberapa, saya anggap ya dewa yang dulu alien, gitu. Dewa terdahulu, dewa-dewaan. Manusia zaman dulu didewakan. Beda dengan yang sekarang. Makanya aneh, ada dewa matahari, dewa gini. Mungkin karena dewa matahari itu bentuknya seperti burung alien juga. Bangsa Ra alien. itu ya maksudnya. Iya. Ya. Bangsa alien juga, Anunnaki itu. Mirip Anunnaki bentuknya. Ada dewa yang berjenggot gitu, memiliki mahkota gini. Itu juga alien. Terus ada dewa yang di bawah laut yang membawa besar itu, binatang besar. Paus. Ya mirip itu alien juga menurut saya. Ya, Anunnaki ya. Atau mungkin ada anunya dia, anunya mungkin. Nanti mungkin akan dibahas tentang Anunnaki ya, kalau sekarang nggak mungkin. Anunnaki itu kalau bisa dibilang alien yang dituhankan. Saya rasa iya jawabannya. Ya, nanti ya dibahas yang lain ya tentang manusia mentuhankan alien. Iya, karena mereka itu sebenarnya manusia lebih dulu ada, lebih sempurna dibanding kita. Jadi ada kehidupan di luar bumi dulu. Dan lebih dulu ada gitu ya. Jelas mereka buat teknologi bisa. Nah lanjut. Bahkan mereka mampu untuk membuat mirip senjata-senjata sekarang. Lama-lama. Lemuria ini? Iya, Atlantis juga. Canggih banget. Karena dipengaruhi oleh alien. Nah, jadi Tuhannya Atlantis dan Tuhannya gini, alien. Dewanya? Apa Tuhannya? Dewanya. Tapi mereka seakan mentuhankan juga. Mereka tidak percaya Tuhan dulu. Zaman dulu nggak ada yang percaya Tuhan. Mereka percaya dewa-dewa, alam, dewa-dewa. Seperti dewa matahari, dewa laut, dewa langit gitu. Tapi ya secara tidak langsung itu jadinya ikut Tuhan ya. Mentuhankan ya. Tuhan kan alam juga. Iya, kan, mentuhankan yang mereka tidak pantas tuhankan sebenarnya. Nah, setelah air bah tersebut baru muncul dewa, yaitu Dewa Wisnu. Baru muncul yang sebenarnya. Iya, mungkin mereka juga dikutuk karena kan sudah melenceng gitu ya? Dan sudah waktunya untuk berakhir. Agar tidak terlalu melenceng lagi ya. Alien itu sudah ada dari dulu, bahkan pernah ke Mesir. Tuh. Mesir kan jadinya lebih modern ya daripada Lemuria. Belum sampai. Belum ya? Belum. Masih jauh. Masih jauh itu permanen. Mereka Mesir mana duluan Mesir? Ada piramid dari Lemuria. Ya itu makanya saya tanya. Lemuria duluan. Mesir kan agak kuno masih. Nggak lama bertahan. Ya berarti kan duluan Lemuria, Atlantis, baru adanya Mesir. Mesir kan sepertinya ada di peradaban, kalau tidak salah sih mungkin ya, di peradabannya Eropa kuno mungkin ya. Masih di Mesopotamia kayak gitu ya. Ini sebenarnya termasuk kiamat yang kuno banget berarti ya. Kiamat yang keempat jadinya. Itu. Oh, berarti masih ada yang lebih dulu ya? Yang 3 lagi ada. Oh, manusianya masih belum ada ya? Belum ada apa-apa pernah kiamat dunia ini. Ya. Belum ada makhluk apapun. Belum, cuma ada tumbuhan aja dulu. Masih ada amoeba gitu ya. Setelah itu adanya iblis, malaikat dan dewa dulu pernah hidup di dunia ini. Terus mereka lenyap juga. Iya. Lalu posisi aliennya di mana? Alien kan udah pernah dibahas dulu.
Pernah saya bahas tentang alien, itu kan tata Pernah, surya ada 2, ada dibagi 3 jadinya. Dunia ini di tengah-tengah. Oh, iya. Pernah saya, seperti bentuknya trompet, trompet dibagi 2. Nggak, maksudnya Kayak 2 trompet gitu. ya, maksudnya ini posisi si alien ini itu kan lebih dulu ada dari manusia. Berarti kan posisinya yang kemarin Faram, terus dewa, malaikat, iblis, baru alien, baru manusia gitu. Itu ya jadinya ya. Alien dulu baru manusia. Berarti di bawah dewa ini alien ya. Karena alien ini sudah melenceng. Dia mulai melupakan Tuhan atau ateis. Anggapannya Dia mentuhankan mereka sendiri yang hebat-hebat. ya, anggapannya adalah hasil yang gagal gitu Ya, hasil yang gagal dari Tuhan. Jadi eksperimen gagal ya, mungkin ya. diciptakanlah manusia baru di dunia ini. Namun Oke. alien kesini dan sama juga dihancurkan. Ya. Oke. Mungkin ada hal yang lain tentang Lemuria, Gus Robin. Itu saja sih kisahnya. Saya nggak tahu secara pasti, secara lengkapnya, tapi ada campur alien ada. Nah, Dan itu sama peradabannya di saat ada Atlantik ya. Mereka perang lagi ya. yang lebih Posisi Indonesia di mana? Di Atlantis ya. ya Atlantis Indonesia. Indonesia kuno Atlantis ya. Terus alien ini dulu manusia kan, bahkan ada yang bermutasi, mengubah tubuhnya menjadi bersayap, muka menjadi burung. Itu apa? Mutan. Kalau orang bilang mutan. Bahkan dia sudah memutankan diri sendiri hingga menjadi dianggap dewa seperti Ra. Gitu. Osiris gitu ya. Iya. Petah gitu ya. Dia memutasi dirinya sendiri menjadi seperti bentuk ular besar, naga, terus kayak burung besar, bisa bicara gitu. Sebenarnya alien yang itu fungsinya. Makanya Yunani itu, dewa-dewa Yunani saya curi alien semua. Yang bentuknya juga aneh-aneh itu. Ya, mereka bisa ada yang Zeus itu kan bisa mengeluarkan petir ya. Itu alat mungkin ya. Kayaknya Nggak tahu tubuh juga. yang memang diisi. Nggak kekuatan magis gitu apa saya lihat. Ada Seperti teknisnya ada gitu ya. teknis tubuh itu. Ya, nanti kita ngomongin yang ini ya, tentang Zeus atau tentang Anunnaki, tentang Ya. alien lebih jauh lagi. Nah, segitu aja tentang Lemuria ya Gus Robin ya. Berarti memang benar ada ini dari pandangan mata-mata Gus Robin. Boleh dipercaya, boleh tidak. Kita tidak memaksa teman-teman untuk mempercayainya. Bahkan Lemuria ini sempat berperang dengan Atlantis hingga akhirnya hancur berdua dan muncul peradaban baru ya Gus Robin ya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jika ada suatu hal yang ingin teman-teman infokan, segala hal yang ingin kita membahas apa, silahkan komen juga di bawah. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin, Lemuria. Lemur. Spiritual detektor ya. GRTT juga, Gus Robin toleransi tinggi. Tabib Gus Robin BTS Lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi, Santi Om. See ya.